البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadisnya setorkan terlebih dahulu. Yang kemarin kita baca ada dua hadis, yang bisa menghafal dua-duanya hani'an lakum atau hani'an lahum. Adapun yang hanya bisa menghafal satu pun la ba'sa bihi. Intinya ada yang dihafal barakallahu fi, karena hadisnya satunya agak panjang, satunya pendek barakallahu fi. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Beda. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Yaumul Jum'ati, Yaumul Jum'ati, fal yauma lana. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Antum hafal antum? Ya, bismillah. Yadkhul jannah. Yadkhul jannah. Wa ba'da ghadin. Na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Antum hafal? La ba'as. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Antum ada hafal?
Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Wahu, wahu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Uti. Beda annahum utul kitaba. Naam. Khalas. Ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. 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 Apa? Min ba'dihim.
Hadza yaumul ladzi fal yauma. Wa mi'atu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Ahlul jannati Isruna apa? Wa mi'atu saffin. Apa? Samanuna samanuna minha min hadil ummah. Wa arba'un apa? Hah? Rawahu? A'anakumullah. Ini pendek, ini diulang-ulang, mudah nih ya. Caranya diulang-ulang biar lancar. Tafadhal. Nahnu Nahnu Nahnul akhiri Nahnul akhiruna. Beda. Fahadha Fahadha yaumuhum alladhi Ghadan wa Burdah. Isruna Isruna wa mi'atu. Ahlul jannati
Isruna wa mi'atu. Samanuna Rawu. Ayo ana. Ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Fadhal. Kalau enggak mampu 2, 1 enggak apa-apa. Fahadhanallahu lima ikhtalafu fihi. Apa? Fahadha yaumu Ayo. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. An Nahnu al-akhiruna wa min ba'dihim. Na'am barakallahu fiikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Pembahasan yang baru, saminan yang ke-8, al-fadhailu, pembahasan seputar keutamaan-keutamaan. Apa yang diinginkan dengan keutamaan di sini, perhatikan bawah itu, al-fadhailu allati yahsul li sahibiha bisababiha syarafun wa 'uluwu manzilatin. Intaha min Fathul Bari. Fadhail itu adalah sesuatu yang pelakunya akan mendapatkan dengan sebab fadhail tersebut syarafun, kemuliaan dan tingginya kedudukan. Ana ulangi sekali lagi. Fadhail adalah allati yahsul li sahibiha bisababiha syarafun wa 'uluwu manzilatin. Fadhail itu adalah sesuatu yang akan mendapatkan li sahibiha, pelakunya,
Bisababiha dengan sebab fadail tersebut, syarafun suatu kemuliaan, wa 'ulu manzilatin dan tingginya kedudukan. Paham ya? Naam, terjemahan bebasnya fadail, keutamaan-keutamaan itu adalah sesuatu yang pelakunya dengan sebab melakukan tersebut akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Kita lihat hadis pertama kali yang beliau sebutkan di sini, fadlur rihlati fi talabil ilmi, keutamaan rihlah pergi jauh menuntut ilmu. Rihlah itu melakukan perjalanan jauh. Artinya safar. Paham ya? Rihlah itu maksudnya adalah safar. Fadlus safar fi talabil ilm. Keutamaan safar, rihlah pergi jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Keutamanya besar. Nah, keutamaan besar sekali ya. Orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu, mereka kalau mencari ilmu jaraknya jauh sekali. Itu pun kendaraannya enggak secepat sekarang. Kalau zaman sekarang ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal. Zaman waktu itu kendaraan mereka apa? Unta. Paling kenceng paling kuda. Paham ya? Kadang naik keledai juga. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya semangatnya mereka dalam rihlah mencari ilmu. Naam. Karena rihlah ini pertama sebagai bentuk hiburan bagi dia meninggalkan kampungnya, kemudian rihlah pergi jauh dalam rangka untuk mencari ilmu, dapat hiburan di situ dia. Kedua, orang kalau mencari ilmu di kampungnya sendiri beda dengan ketika dia mencari ilmu di kampung orang lain. Rihlah. Karena dia mau pulang jauh. Paham ya? Jauh-jauh dari kampungnya pergi ke kampung lain untuk apa? Dia akan sadar untuk mencari ilmu. Sehingga lebih apa? Terdorong mendapatkan motivasi untuk semangat dalam mencari ilmu. Beda kalau orang mencari ilmu di kampungnya sendiri. Enggak rihlah, enggak pergi jauh satu kampung gitu. Biasanya suka pulang, kadang apa? Kadang enggak berangkat karena di rumah terus. Maksudnya terganggu suasana, pengennya ingin di rumah. Makanya para ulama terdahulu ketika mereka ingin mendapatkan ilmu hadis, rihlah, menempuh perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj, Abu Ustam Aminul Mukminin hadis, beliau mengatakan apa? Man talabal haditsa aflas. Man talabal haditsa aflasu. Artinya apa? Barang siapa yang mencari ilmu hadis, bangkrut dia. Kenapa bangkrut? Bangkrut dari sisi dunianya, mengeluarkan hartanya untuk beli bensin. Bangkrut enggak kira-kira? Bangkrut secara zahirnya. Kemudian mengeluarkan uangnya untuk beli pensil, beli pena, beli peralatan tulis. Bangkrut enggak kelihatannya? Bangkrut secara zahir hartanya. Tapi itu keberuntungan di akhirat. Sampai-sampai beliau menjual apa? Panci ibunya, bayangkan itu. Nah, dengan 7 dinar. Paham ya? Nah, wallah alam 7 dinar atau 7 dirham, seputar itu, yang jelas menjual panci ibunya. Paham ya? Dananir atau darahim itu? Dananir ya? 7 dinar. Bi'tu tasta ummi fi sab'ati dananir. Aku menjual panci ibuku dengan 7 dinar, bayangkan. Panci ibunya dijual. Dalam rangka apa? Rihlah mencari ilmu. Nah, sehingga ketika orang rihlah pergi jauh dari kampungnya, kemudian pergi ke kampung seberang atau kampung sebelahnya dalam rangka mencari ilmu, itu keutamanya besar. Keutamanya besar. Kita lihat keutamaannya barakallahu fiik sebelum kita memasuki yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah ingat belum? Muhammad bin Saleh. Siapa namanya? Muhammad bin Sakhr. Sakhrnya benar. Namanya Abu Hurairah siapa? Antum? Abdurrahman. Namanya? Antum kalau ditanya siapa nama Abu Hurairah, antum lihat aja Abdurrahman. Ingat, insyaallah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis pendek, simpel, padat, sering antum dengar. Jadi menghafalnya pun mudah. Ini besok enggak ada alasan lagi ya ini ya. Upayakan semuanya serentak hafal semuanya ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslimun. Masyaallah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu,
niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, bayangkan. Jadi enggak sia-sia. Antum datang dari negeri antum ke tempat lain dalam mencari ilmu itu enggak sia-sia. Walaupun mengorbankan harta benda antum, mengorbankan tanahnya, dijual tanahnya, pindah ke lingkungan ma'had Ahlus Sunnah misalkan, antum jual sebagian harta antum atau menggunakan rihlah misalkan, itu enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Ini loh surga jaminannya. Paham ya? Tapi ingat, yang dia cari bukan harta. Dia pindah dari kampungnya, dia rihlah safar, yang dia cari bukan harta tapi ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu dalam rangka untuk mencari fihi ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masyaallah. Niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia dengan sebab dia menempuh perjalanan tadi untuk mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Masyaallah. Enggak sia-sia. Antum enggak sia-sia datang dari tempat yang jauh, datang di tempat yang dekat, merapat bersama Ahlus Sunnah, mendengarkan ilmu Al-Qur'an was Sunnah, yang jauh menempuh, yang dekat merapat, itu enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Jaminannya surga. Karena yang antum cari itu sesuatu yang diridhoi oleh malaikat. Para malaikat, barakallahu fikum, walaupun antum tidak terasa, mereka meletakkan apa? Meletakkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu. Ridhan bima yatlub, karena senang dengan yang dia cari. Yang dicari oleh penuntut ilmu bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan, bukan kedudukan, ilmu. Oleh karena itu para malaikat senang. Datang dalam hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam barakallahu fikum Abi Dawud radhiyallahu anhu, dalam hadis Abi Darda, riwayat Abu Dawud itu ya, innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Masyaallah. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu. Kenapa? Senang dengan apa yang dia cari. Antum ketika duduk di majelis ilmu, mencari apa antum? Mencari ilmu warisan. Warisan di sini harta bukan? Bukan, tapi warisan di sini adalah ilmu. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kok bukan harta? Dikarenakan para nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan harta warisan selain ilmu. Paham ya? Yang mereka tinggalkan para nabi dan rasul adalah apa warisannya? Ilmu. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir." Artinya apa? Sesungguhnya segenap para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tidak meninggalkan dinar wala dirham, tapi yang mereka tinggalkan sebagai harta warisan apa? Ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, ilmu. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi ilmu termasuk apa? Harta warisan yang sangat besar, walaupun bentuknya bukan uang, bukan apa? Benda, tapi ilmu. Nah, barakallahu fikum adalah warisan yang sangat besar yang diwariskan oleh nabi dan rasul. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Di sini dalam hadis yang mulia ini juga, ketika yang dicari adalah ilmu, maka para malaikat pun senang. Perhatikan ya, para malaikat pun senang, bangga, sehingga meletakkan sayapnya. Bayangkan, nggak sembarangan ini ya, antum nggak terasa, tapi memang seperti itu kenyataannya. Paham ya? Termasuk bukti bahwasanya ketika di majelis ilmu, nah barakallahu fikum, hati akan tenang atau yang semisalnya, antum rasakan sendiri. Ketika antum di pasar, di luar sana, di tempat kerumunan, beda ketika antum berada di masjid, diiringi dengan apa? Lantunan Al-Qur'an, lantunan As-Sunnah, kajian ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, keadaannya tenang. Tenang, beda ketika antum di pasar ramai, panas suasana walaupun musim dingin. Di luar seperti itu. Tapi kalau di masjid, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nah barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Artinya apa?
Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah apa di antaranya? Masjid. Nah, kemudian mereka di rumah Allah bukan dagang, bukan jualan, bukan mencari dunia, tapi apa? Yang mereka cari, yang mereka pelajari apa? Ilmu. Antum lihat, wa mastama'a qaumun fi baitin muyutillah yatluna kitaballah. Dan tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengajarkan, mempelajari ilmu Al-Qur'an di antara mereka. Akibatnya, hasilnya yang sangat manis pertama apa? Yang pertama, illa nazalat alaihim sakinah. Akan turun ketenangan pada mereka. Hatinya tenang, tentram. Sekarang antum ya barakallahu fik, atau kita lah taruhlah. Nah, ketika di luar banyak pikiran, ya enggak? Gelisah, mikir sesuatu di pasar misalkan, di luar sana. Tapi kalau begitu datang di masjid, mendengarkan kajian ilmu rasanya tenang. Ini anak pribadi merasakannya, mungkin antum juga merasakan. Beda kalau di luar sana di pasar atau di tempat-tempat yang selain majelis ilmu. Kemudian yang kedua apa? Na barakallahu fikum wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rasa kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun juga meliputinya. Meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Masya Allah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Nah, oleh karena itu ketika barang-barang yang kira-kira tidak bermanfaat atau melalaikan dilarang dalam masjid, seperti jual beli. Jual beli haram. Nah, sebagian para ulama mengatakan haram walaupun yang sahih makruh di dalam masjid. Paham ya? Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Nailul Autar. Imam Syaukani menyebutkan larangan mengenai jual beli di masjid lil karahah. Jadi makruh hukumnya ya, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallah tijaratakum. Bayangkan, didoakan kejelekan. Artinya apa artinya barakallahu fik? Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid, apabila kalian melihat orang kok jual beli di masjid, membeli atau menjual barang di masjid, ucapkanlah kepada orang-orang tersebut, semoga Allah Ta'ala tidak memberikan keberuntungan pada jual beli kalian. Didoakan nggak punya untung, didoakan nggak dapat untung, bayangkan itu. Nah, terus bagaimana kalau jual beli di luar masjid? Paham ya? Di luar masjid barakallahu fik. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, karena yang mendatangkan ketenangan tadi adalah ilmu. Nah, mendatangi majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, rihlah, pergi dari kampungnya, meninggalkan kampungnya dalam rangka mencari ilmu. Nah, coba ingat, bukan berarti ketika mencari ilmu di kampungnya nggak boleh, bukan seperti itu. Maksudnya biasanya beda. Ketika orang meninggalkan kampungnya, pergi di tempat jauh, kemudian mencari ilmu lain. Hasilnya ketika barakallahu fikum mencari ilmu di kampungnya, hasilnya lain. Namun ada juga dari kalangan imam min a'immatil hadis yang mereka berhasil sampai mendapat gelar yang luar biasa. Padahal mencari ilmunya di mana? Di kampungnya. Siapa kemarin itu, Bang? Siapa seorang imam namanya Harum, sering disebut dalam kitab hadis. Dia belajar awal mulanya mau rihlah pergi jauh, ibunya melarang, jangan. Oh, mau belajar di kampung sendiri. Siapa? Bukan, Bang. Ya, siapa kemarin? Nah, barakallahu fikum. Ayo, Abu Mu'ad. Ingat enggak? Irsyad. Enggak ingat juga? Khair insyaallah. Ahmad. Enggak ingat juga? Umar. Muhammad bin Bashar. Ahsan. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar, nah beliau dapat gelar Bundar. Bundar itu artinya wasi'ul ilm, luas ilmunya. Muhammad bin Bashar itu namanya Harum. Coba kalau antum ngecek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan. Paham ya? Sering disebut namanya qala haddatsana Muhammad bin Bashar, Bundar, wasi'ul ilm. Paham ya? Terutama dalam Sahih Bukhari sering muncul itu. Paham ya? Nah, maksudnya Bundar itu wasi'ul ilm. Berguru dengan seorang guru di kampungnya sendiri. Karena waktu itu beliau mau rihlah pergi jauh, dilarang oleh ibunya. Siapa gurunya, Abdurrahman? Siapa gurunya? Ayo, Naam. Siapa Abdullah?
Ewa, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jangan terbalik ya. Bukan Yahya bin Ma'in, bukan ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Sampai para ulama ketika menyebutkan dalam terjemahnya, ungkapan yang sering dimunculkan apa? Aradtu rihlata famana'atni ummi. Famana'atni fa'ata'tuha faburika li fihi. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Artinya apa? Perhatikan Bapak ya. Artinya barakallahu fikum, waktu itu Muhammad Bashar bundar saat ingin rehlah pergi jauh mencari ilmu, ibunya melarang. Kemudian ketika dilarang ibunya dia taat. Paham ya? Berbakti, nurut dengan apa yang ibunya apa? Barakallahu fikum sebutkan tadi itu. Akhirnya apa? Beliau mencari ilmu di kampungnya sendiri. Dalam artian beliau enggak rehlah. Dengan siapa tadi? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, disebut dalam terjemahnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan itu. 20 tahun mulai zamannya, 20 tahun bersama guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala. Faburika li fihi, aku diberkahi dalam perbuatanku tadi itu. Karena apa? Di kampungnya ada seorang imam, enggak sembarangan. Maksudnya, kalaupun seandainya dia tidak rehlah tapi tetap istimrar dalam mencari ilmu itu akan menghasilkan hasil yang barakallahu fikum baik. Tapi kalau dia sudah tidak belajar di kampungnya, tidak rehlah juga, kemudian cuma di rumah terus misalkan, itu jarang yang berhasil. Paham ya? Nah ini makanya disebutkan fadlur rihlah fi talabil ilmi. Sebutkan sini yaitu keutamaan rehlah, pergi jauh safar dalam rangka mencari ilmu. Sebagai motivasi ke depannya nanti kalau antum sudah besar misalkan punya harta lebih, bisa ke Yaman. Semoga lekas aman sana ya. Bisa ke Yaman. Rehlah itu enggak tanggung-tanggung. Kalau masih dalam negeri Indonesia ini bisa dikatakan ya belum jauh. Kalau ke Yaman langsung di hadapan para masyayikh langsung di sana ya. Masya Allah. Maksudnya apa? Lain hasilnya dan lain yang dirasakan di sana. Lingkungan mendukung, paham ya? Kemudian dari sisi apa? Pengajarnya orang Arab langsung misalkan. Masya Allah. Ikhwan fillah azza wa jalla, dan ketika taruhlah di Indonesia misalkan ada para masyayikh Ahlussunnah kemudian singgah dan hadir dan memungkinkan datang, ya kadang datang. Kalau memungkinkan untuk mujalasah duduk istimrar bagus juga. Paham ya? Karena apa? Karena para ulama itu mereka adalah apa? Pewaris para nabi, ya kan? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat bawahnya itu. Qala syarih wa tabahullah, perhatikan baik-baik, simak kitabnya yang punya kitab. Haka Nawawi ittifaq al-fuqaha ala anna talab al-ilmi wal ishtighal bihi afdal min ishtighal bi nawafil as-shaum was-shalah wat tasbih. Simak kitabnya ya. Udah dikasih kitab, disimak. Kedepannya nanti kalau enggak disimak enggak dikasih lagi. Disimak kitabnya ya biar semangat. Imam Nawawi menyebutkan ittifaqul fuqaha, yaitu para ahli fikih sepakat ala anna talabal ilmi, bahwasannya mencari ilmu wal istighal bihi, dan menyibukkan diri dengan ilmu afdal minal istighal binawafil saum was shalat tasbih. Masyaallah, lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan apa? Puasa sunnah dan salat sunnah dan tasbih. Bayangkan itu, karena begitu besarnya keutamaan apa? Keutamaan mencari ilmu. Karena kalau orang mencari ilmu itu yang akan dihilangkan apa dari dirinya? Kebodohan, penyakit yang sangat berbahaya, yang harus dihilangkan, yang harus dipadamkan. Ingat-ingat kalamnya Imam Ahmad rahimahullah taala, kata beliau apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am asy-syarab. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am asy-syarab fil yawmi marrah aw marratain, wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Sebagaimana nukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab apa? Madarijus Salikin. Imam Ahmad mengatakan apa tadi? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am asy-syarab. Manusia butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar minuman dan makanan. Bayangkan. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am asy-syarab fil yawmi marrah aw marratain. Perhatikan ini yang penting ini. Dikarenakan seseorang butuhnya kepada makanan minuman dalam sehari
mungkin sekali dua kali tahan. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih, sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Masya Allah. Jadi ilmu jangan pernah sepelekan, barakallahu fiik. Kalaupun antum punya kesibukan, kita punya kesibukan, sempatkan walaupun sepekan sekali, sepekan dua kali. Karena apa? Mau tidak mau hati ini harus disiram terus. Disirami dengan apa? Dengan siraman ilmu, siraman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati ini kalau enggak pernah disiram, barakallahu fiik, rasanya keras, tandus, bagaikan tanaman. Antum ketika menanam suatu tanaman, enggak pernah antum pupuk, tidak pernah antum siram, itu lama-lama apa? Layu. Setelah layu mati. Setelah mati udah kering. Kan itu. Hati juga sama, dipermisalkan bagaikan tumbuhan tadi itu. Kalau enggak pernah disirami dengan barakallahu fikum, kajian Al-Qur'an, kajian As-Sunnah, tidak pernah disirami dengan ilmu, keras, dinasihati ngayel, nolak, bantah, bangkang, paham ya? Debat atau semisalnya, karena hatinya keras. Tapi kalau hatinya lunak, senantiasa disirami dengan ilmu, disirami dengan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah biidznillah dengan berjalannya waktu dia akan apa? Akan lunak, tenang, tentram, siap menerima kebenaran, lapang dadanya, paham ya? Legawa dalam menerima apa? Kebenaran, seperti itu. Naam. Kita lihat lagi, wa nahwi dzalik min nawafil ibadatil badan. Nah, kata beliau, dan yang semisal itu dari barakallahu fikum amalan-amalan ibadah yang sunnah yang kaitannya dengan badan. Maksudnya mencari ilmu lebih afdal, bayangkan itu, daripada salat sunnah. Daripada salat sunnah, kemudian juga daripada apa? Menyibukkan diri dengan puasa-puasa sunnah. Oleh karena itu sampai para ulama ditanya, mana lebih afdal? Mencari ilmu, duduk di majelis ilmu semangat dalam kondisi dia tidak puasa, atau puasa sunnah tapi lemes kemudian enggak bisa mencari ilmu lebih afdal. Paham ya? Ini lihat ini. Anna talabal ilmi wal ishtighal bihi afdal min al ishtighal binawafil shaum. Bahwasanya mencari ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu tersebut lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan puasa-puasa sunnah. Ini kalau tidak bisa gabungkan ya. Tapi kalau bisa gabungkan ya bagus. Puasa sunnah tetap semangat juga belajarnya, tidak kendor misalkan, bagus. Tapi kalau bertabrakan, setiap kali puasa sunnah rasanya malas belajar, kemudian tidak ada motivasi untuk belajar lebih afdal walaupun dia enggak puasa. Karena apa? Karena puasa sunnah. Naam. Kita lihat sini. Wa qad nassal a'immatul arba'ah ala anna talabal ilmi afdal min sholatin nafilah. Ya, tambah lagi ini faedah ini. Di garis itu ya. Ya semakin paham antum, karena kadang orang bertanya-tanya kan, Ustaz, ana lebih afdal mana Ustaz? Puasa sunnah dengan belajar. Kalau belajar enggak dapat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kadang malas belajarnya. Nah ini lihat nih jawabannya. Wa qad nassal a'immatul arba'ah, dan sungguh imam yang empat telah menetapkan ala anna talabal ilmi afdal min sholatin nafilah. Masyaallah. Bahwasannya mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Paham ya? Daripada salat sunnah, puasa sunnah, salat sunnah sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena kalau orang mencari ilmu, itu nanti keutamaannya kembali ke dia, ke orang lain gitu loh. Sedangkan kalau salat sunnah kembali ke siapa? Kembali ke per individu. Sehingga manfaatnya namanya muta'addi. Muta'addi itu manfaatnya bisa untuk dia atau orang lain. Antum ketika mencari ilmu, dapat ilmu, antum bisa mengambil manfaat. Orang lain pun bisa mengambil manfaat. Berarti manfaatnya luas. Beda kalau salat sunnah, kembali ke mana? Kembali ke per individu, gitu loh maksudnya. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ini yang kita ambil. Satu hadis pendek, mudah dihafal, upayakan semuanya bisa menghafalnya. Barakallahu fikum, tidak ada satupun yang beralasan tidak menghafal, mudah sekali. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka apa? Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.